Shalom warga kerajaan. Kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat. Cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari Sarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karir saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita dengan kasih hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh bangun, boleh bernafas Tuhan. Sebentar lagi kami akan menuju nama-Mu Tuhan. Harapan jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Rasakan melepaskan-Mu, bercahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Aku jalan rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Rasakan melepaskan-Mu, bercahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Aku jalan rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Aku jalan rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Kita berjumpa kembali lewat ibadah streaming pagi hari ini. Saya percaya, saya mengimani hadirat Tuhan tetap nyata atas setiap kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang besar atas hidup kami. Maka sampai pagi hari ini kami semua dalam keadaan yang sangat baik,
Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan. Sepanjang sepekan sampai hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun kami lewat streaming. Tapi hati kami penuh dengan kerinduan, hati kami meluap dengan ucapan syukur kami karena kasih setiamu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan mendengarkan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu Tuhan pagi hari ini. Urapi mulut bibir hambamu. Terbatas akan penyampaian hambamu ini, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami menerima rema, dan itu yang mengubah kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hati kami haus, hati kami rindu. Berbicaralah atas setiap kami pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ya, kita akan langsung belajar firman Tuhan. Kalau bulan ini, di bulan Mei kita mendapatkan satu tema bulanan. Tiap bulan kita punya tema bulanan, dan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gembala Senior Bapak Timotius Arifin. Kita berbicara tentang bulan kolaborasi. Ya, kolaborasi, konsolidasi, sinergi, teamwork. Dan saya percaya bulan ini kita akan banyak hal yang kita akan dapatkan lewat tema yang sudah dicanangkan. Dan boleh saya katakan, kata teamwork, kerjasama, sinergi satu dengan yang lain, ya saling menolong satu dengan yang lain, saling menutupi, saling mengcover, itu sangat dibutuhkan saat-saat ini. Ya memang ada banyak di luar kita, mereka sangat membutuhkan hari-hari, apalagi ada pandemi COVID-19 ini. Saya percaya sudah waktunya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bersehati, kita bersinergi, jadi satu teamwork, kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Sudah waktunya gereja Tuhan berdampak. Oleh sebab itu, kita akan banyak lebih belajar lagi tentang teamwork, sinergi, ya kolaborasi ini. Saya percaya akan menjadi berkat buat kehidupan setiap kita. Saya pernah juga mendengar ada seorang yang sangat sombong sekali. Maaf saya katakan bahasa sangat sombong, karena apa? Dia selalu berkata, oh semua keberhasilan ini, kesuksesan ini, harta yang saya dapatkan semuanya ini, itu akibat, atau yang saya dapatkan itu karena kepandaian saya, karena pengalaman saya, karena hasil kerja keras saya. Ya, dia merasa bahwa semuanya itu dicapai hanya karena dia seorang diri yang bisa mencapainya. Saya katakan itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu namanya kesombongan. Saya percaya bahwa keadaan kita hari ini, yang saat ini kita ada sampai hari ini, itu jujur mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, itu semua ada andil orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari sejak lahir sampai kita dewasa sampai hari ini, ada banyak orang-orang yang punya jasa sampai kita pada posisi sekarang ini. Bisa kita sadari atau tidak kita sadari, itu semua akibat apa? Ada orang lain yang mempengaruhi hidup kita. Jadi kita tidak bisa hidup seorang diri. Kalau orang merasa bahwa aku bisa semuanya sendiri, itu omong kosong, tidak mungkin. Itu orang yang sombong. Jadi kita belajar betapa pentingnya teamwork, kolaborasi atau sinergi, ya bekerja sama, itu sangat penting hari-hari ini, sangat dibutuhkan. Saya sangat percaya kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Bahkan firman Tuhan mencatat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu firman Tuhan. Jadi sangat jelas Allah yang menciptakan kita tahu bahwa manusia ada batasnya. Tidak bisa single fighter. Tidak ada namanya Superman sehari-hari ini sebenarnya. Yang ada super team. Bahkan makanya film ada di sekarang ini yang lagi marak, di Avenger. Itu kumpulan para Superman. Mereka nggak bisa sekarang berdiri sendiri. Ada keterbatasan, tetapi lewat sinergi dengan mereka yang punya kelebihan, mereka bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ini yang kita akan pelajari pagi hari ini. Saya berdoa kiranya firman Tuhan pagi hari ini benar-benar mengajarkan kita, bisa mengubah paradigma kita,
bahwa menyadarkan bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa orang lain. Perlu tim di sekitar kita untuk kita bisa sampai kepada destiny. Oleh sebab itu, saya sangat kurang setuju kalau orang berkata bahwa aku tidak butuh orang lain, aku sanggup hidup sendiri. Saya percaya orang ini cocoknya hidup di hutan. Ya, saya percaya kalau kita hidup normal, kita pasti perlu orang lain yang untuk bisa mensupport kita. Dan kita bisa berlaku yang sama, mensupport orang lain. Itu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan. Sebab itu jangan buang waktu percuma dalam hidup kita. Ya, untuk membangun satu tembok pemisah. Harusnya kita siap bayar harga untuk apa? Menjalin hubungan satu dengan yang lain, relasi satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain. Supaya apa? Kita lebih cepat sampai kepada destiny. Apa yang kita cita-citakan, kita dengan mudah kita sampai kepada cita-cita itu. Karena apa? Kita bekerja tim. Kalau kita seorang diri, sangat lambat kita sampai, sangat lambat sekali kita sampai kepada destiny. Tetapi karena banyak orang, kita akan dengan mudah sampai kepada destiny. Nah, kita belajar dari dalam firman Tuhan bagaimana kolaborasi, sinergi, teamwork ini itu satu yang sangat powerful sekali, yang punya kuasa yang luar biasa. Bahkan Allah sendiri memberikan pernyataan bahwa tidak ada yang tidak terlaksana apabila mereka itu satu bahasa, ya satu tujuan. Oleh sebab itu kita buka Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama ayat ke-9. Kita belajar dari pembangunan Menara Babel. Sekali lagi kita belajar bukan dari sisi negatif. Ya, kita tahu ada yang negatif di situ. Sampai Allah ditulis, nanti kita akan baca, ya sampai Allah sendiri turun tangan memporak-porandakan, mengacau balaukan. Tetapi kita belajar ada yang positif yang kita bisa pelajari lewat pembangunan Menara Babel ini. Dari ayat yang pertama Kejadian 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke seberang timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah maka mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita melihat di sini Menara Babel dibangun oleh seorang pemimpin. Kalau kita baca di pasal berikut sebelumnya, ya ada seorang yang bernama Nimrod. Siapa Nimrod? Dia adalah cucu daripada Ham, anak daripada Nuh. Ya, di tahun 2300 sebelum Masehi. Kalau saya buka di sejarah, dikatakan Nimrod inilah yang membangun Menara Babel itu. Sekali lagi bukan satu perkara yang mudah untuk membangun satu menara. Dan boleh saya katakan, seringkali kalau kita dari sekolah minggu, ya kita seringkali mendengar bahwa Menara Babel itu kenapa sampai Allah menghancurkan, Allah benci pembangunan Menara Babel. Sebenarnya saya percaya bukan karena pembangunan menaranya, tetapi yang Allah tidak suka, yang Allah tidak berkenan,
Itu tujuan mereka membangun menara Babel itu. Itu yang membuat Allah marah. Sampai akhirnya Allah sendiri turun tangan. Dan Allah sendiri yang mengacau balaukan, dicatat dalam firman Tuhan. Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Mereka sampai terserak. Dan saat itulah pembangunan menara Babel itu terhenti. Karena apa? Tujuan yang salah. Sekalipun Allah sendiri berkata, mengakui. Karena apa? Ada satu kesatuan, ada teamwork yang luar biasa. Ini segi positif yang kita bisa pelajari nantinya. Mereka satu bahasa, satu tujuan. Dan dikatakan di situ, mereka sanggup membangun, dikatakan di ayat yang ke-6. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Atau dengan kata pasti terlaksana. Kalau mereka satu bahasa, dikatakan satu bangsa, satu bahasa. Ada satu kesatuan, ada satu teamwork, ada kolaborasi, ada sinergi. Ya, dari banyak orang, dari banyak hal, mereka menyatukan hati menjadi satu tim. Itu powerful. Tapi itu kita belajar dari pembangunan menara Babel. Sekali lagi kita nggak belajar daripada tujuan yang salah. Yang mereka waktu Nimrod mendirikan menara Babel ini, karena punya tujuan yang salah, ingin menyamai Tuhan. Bahkan dicatat di situ, dia mencari nama. Nama kalau dalam bahasa di situ, bahasa aslinya dikatakan Shem. Reputation, fame, glory, kemuliaan, ya, honor. Ya, ada satu kebanggaan yang dibangun untuk dirinya sendiri, untuk bangsa itu sendiri, untuk kesombongan. Tujuan mereka membangun itu yang salah. Bukan masalah menara Babelnya. Sebab itu memang Allah berkata, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah, pagi hari ini kita belajar. Tuhan inginkan hati kita punya isi hati yang sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Tuhan sudah menginginkan, bahkan Allah sendiri berkata bahwa karena mereka satu bahasa, satu bangsa, satu tujuan mereka, tidak ada yang tidak bisa mereka bangun. Mereka bisa bangun apapun. Dan itu berhasil. Karena apa? Ada teamwork, ada sinergi. Sebab itu, nah kita belajar. Kenapa? Ya sampai luar biasa. Keberhasilan dalam teamwork. Ya itu kita bisa ukur. Dan kita bisa lihat keberhasilan tidaknya. Itu ada beberapa hal. Kunci keberhasilan dari sebuah teamwork. Itu yang pertama, harus menyamakan apa? Tujuannya, destiny-nya, goal, sasaran. Mereka harus samakan. Untuk supaya tim ini bisa bersinergi, kolaborasi, jadi teamwork yang mantap, yang solid. Saya percaya perlu yang namanya menyamakan tujuan. Itu seperti tadi saya sampaikan. Mereka bangun menara Babel karena mereka punya tujuan yang sama. Mereka sama-sama kepingin membangun satu menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Dikatakan puncaknya sampai ke langit. Sebenarnya buat Allah tidak terusik dengan pembangunan itu. Allah terusik pada saat apa? Itu tadi, kepingin famous, kepingin terkenal, mencari kemuliaan sendiri, bukan Tuhan yang dipermuliakan, tapi mereka sendiri kepingin punya jasa mereka, kehebatan mereka diakui oleh banyak orang, atau dengan kata lain maaf, kesombongan yang mereka utamakan. Itu tujuan mereka membangun menara Babel. Ini menjadi salah di mata Tuhan. Sampai akhirnya apa? Allah sendiri turun tangan, mengacau balaukan, dikatakan di situ, dikacau balaukan bahasa mereka. Dan sampai hari ini menara itu tidak terbangun kembali. Itu menjadi peringatan buat kita bahwa teamwork itu luar biasa kalau dengan punya tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat percaya, plus ada pertolongan Roh Kudus, kita akan sampai kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi perlunya kita punya teamwork dengan tujuan
yang sama. Nah, tujuannya bagaimana? Yang pertama itu harus jelas, clear. Tujuannya harus jelas, destiny-nya harus jelas. Supaya teamwork ini tidak saling bertanya-tanya dengan satu yang lain. Punya tujuan yang jelas. Yang kedua, punya tujuan yang sama. Coba bayangkan kalau kita naik sebuah perahu, satu di perahu A, kaki kiri kita, kaki kanan kita di perahu B. Seharusnya kalau kita itu tadi jadi tim dua perahu itu dengan tujuan yang sama, dia akan tetap bisa berdiri di atas dua perahu. Tetapi kalau dua perahu itu punya tujuan yang berbeda, saya percaya orang yang di atasnya pasti akan jatuh tenggelam. Perlunya sama tujuannya. Dan yang ketiga, perlu terukur. Ya, seringkali kita ini menerapkan tujuan tidak terukur. Tetapi saya sangat percaya, kalau Allah sudah menetapkan destiny dalam kehidupan kita, Allah sudah punya ukuran sendiri. Firman Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan, dan Tuhan sudah menyediakan jalan Tuhan. Allah selalu terukur. Oleh sebab itu, dalam kita membangun satu teamwork, kita juga harus punya goal yang terukur satu dengan yang lain. Jangan merasa diri kita yang lebih hebat, kita pasang tujuan atau target yang terlalu tinggi dengan yang lain. Jangan. Itu akan menjadi beban buat yang lain. Ya, kita tidak akan bisa bekerja sama nantinya dengan baik. Dan di Rock Ministry juga, saya mengucap syukur kami berada di Rock Ministry. Kami punya visi misi yang jelas, bahkan moto, nilai-nilai jelas. Kita harus menghidupi semua itu, dan koridor pelayanan kami ada dalam koridor visi misi yang sudah terukur sesuai dengan firman Tuhan yang dicanangkan oleh Bapak Gembala Senior, Bapak Timotius Arifin. Dan itu membantu kami dalam kami melayani. Kami tahu arah kami tahu tujuan kami. Kami tidak sembarangan mengarahkan pelayanan, tetapi kami satu tujuan. Dan itu luar biasa, menjadi berkat buat kami, membantu kami untuk kami menyusun teamwork. Dan kami punya moto yang luar biasa. Moto kami, we help you to fulfill your destiny. Kami membantu saudara untuk membawa saudara sampai kepada destiny. Kami tidak nuntut orang lain melayani kita, tapi kami yang akan melayani, tim kami yang akan melayani saudara, membawa saudara sampai kepada destiny. Itu moto kami. Dan ini yang memotivasi kami dalam kita melayani. Saya merasa saya nggak mampu kalau seorang diri. Kalau saya jadi lone ranger, saya yang stres sendiri. Dan apa yang saya capai, kalau saya lihat perjalanan tahun, sempat saya melakukan kesalahan. Saya pikir dengan saya bekerja sendiri, saya bisa melakukan banyak hal. Sebanyak saya melakukan sendiri dengan kurun waktu yang sama dengan saya bersama tim, hari-hari ini jauh berbeda hasilnya. Dengan tim jauh lebih besar, jauh lebih banyak yang kita bisa handle. Karena apa? Ada teamwork yang bekerja sama, saling bersinergi satu dengan yang lain. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan, kita pelajari dari pembangunan Menara Babel. Dikatakan makanya bisa membangun menara itu karena apa? Mereka satu bahasa. Dikatakan perlunya apa? Menyamakan bahasa. Ya, bukan berbicara tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris harus sama satu dengan yang lain. Enggak juga, bukan seperti itu. Tetapi ada bahasa-bahasa dalam kehidupan kita yang perlu kita satukan. Ya, kita mau sepakat mau pakai menghidupi bahasa kasih atau bahasa kebencian. Kalau dalam komunitas kita, ya dalam tim kita, yang kita gunakan itu kita pakai bahasa kasih atau bahasa kebencian. Kalau kita terapkan bahasa kebencian dalam kami berkomunitas, dalam satu teamwork, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Karena apa? Yang satu dengan yang lain sudah gontok-gontokan, saling menjatuhkan. Karena ada kebencian, ada sakit hati di sana. Itu bahasa yang kita bangun kalau di situ. Tapi kalau kita menentukan, kita bangun yang namanya bahasa kasih, dimulai dari seorang pemimpin. Ya, bukan hanya memimpin diri sendiri. Tim dalam pelayanan, khususnya dalam rumah tangga, kita para pemimpin, orang tua, kita harus terapkan bahasa kita, ya bahasa kasih, itu sangat penting, dimana
Kita bisa memberi teladan kepada istri, kepada anak, kepada suami. Bahasa kasih. Jadi tidak sedikit-sedikit sudah mau marah-marah, ya. Bahkan ada yang berkata, sudah pulangkan saja aku pada orang tuaku. Sudah tidak zamannya hari-hari ini. Ya, kita belajar, kita mulai menyamakan bahasa kasih yang kita pakai, bahasa kerendahan hati atau bahasa kesombongan. Ini sangat menentukan, karena firman Tuhan katakan tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi orang yang rendah hati Tuhan akan tinggikan. Dalam satu teamwork, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan sekalipun, pakailah bahasa kerendahan hati. Rendah hati itu berani mengakui kelemahan, juga memberikan kesempatan buat orang lain, juga maju. Bukan untuk kepentingan diri kita, sama-sama kalau mereka maju, mereka naik tingkatan, kita akan terbawa otomatis. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita banggakan, karena kita sebuah tim. Lalu bahasa ketulusan atau bahasa politik yang kita mau terapkan, apa yang kita bangun, ya perlu kita samakan bahasanya dalam satu teamwork. Bahasa ketulusan atau bahasa politik. Kalau bahasa politik, ya mereka sudah menghidupi yang namanya bahasa yang sudah pakem sekarang ini. Tidak ada sahabat yang sejati. Yang ada adalah keuntungan yang sejati. Itu bahasa politik. Yang saat ini mereka bisa bersandiwara, sekalipun beda prinsip, beda tujuan, tetapi karena ada kepentingan pribadi, mereka bisa jadi berteman. Dalam tanda kutip, berteman itu cuman kulitnya saja. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, itu bahasa ketulusan. Berkatalah ya di atas ya. Tidak ada topeng. Jangan jadi orang yang munafik, mukanya nabi tapi pikirannya kotor. Ya, saya berdoa, biarlah kita dalam mengiring Tuhan. Orang yang tulus, orang berkata bahwa udahlah jangan jadi orang tulus. Nanti orang tulus itu selalu diinjak-injak. Saya sangat percaya, di saat kita tulus orang melakukan yang tidak baik, Allah yang akan membalas. Karena Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Dan saya sangat percaya pembelaan Tuhan, dan saya mengalaminya. Saya boleh saksikan ada banyak hal di mana Tuhan bela kehidupan kami. Secara pribadi, secara pelayanan, dalam pekerjaan, saya melihat nyata sekali pembelaan Tuhan. Di saat kami tulus dalam melakukannya, Tuhan sendiri yang membelanya. Jadi jangan pakai bahasa politik. Dan orang bahasa politik itu menghalalkan banyak cara ya, untuk mendapatkan keuntungan. Itu bahasa politik. Lalu ada juga kita harus menyamakan bahasa melayani atau bahasa bisnis. Nah, ini yang seringkali saya banyak jumpai juga di gereja. Ya, pelayanan mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa bisnis atau bahasa benar-benar melayani. Melayani itu apa? Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan bahasa bisnis. Bahasa bisnis itu dia selalu melihat apakah ada keuntungan kalau saya melakukan ini. Kalau saya memberikan ini, apakah saya dapat keuntungan di dalamnya. Nah, itu bahasa bisnis. Yang dihitung apa? Keuntungan. Itu tadi, keuntungannya sejati. Kalau kita pakai bahasa melayani seperti Kristus, Yesus pun memberikan yang terbaik, nyawanya diberikan. Bahasa yang seperti ini yang harus kita hidupi hari-hari ini. Harus kita samakan. Dalam satu teamwork, harus punya bahasa yang sama. Saling melayani satu dengan yang lain. Tidak merasa kami lebih hebat. Oh, kamu kurang pengalaman, saya lebih banyak pengalaman. Saya lebih banyak uang, kamu nggak ada uang. Nggak seperti itu. Yang namanya untuk menyamakan prinsip kehidupan kita, bahasa kita pakai bahasa firman Tuhan, bahasa melayani, bahasa kasih, memberi sekalipun harus berkorban. Ini yang Yesus sudah berikan teladan buat kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus gak sekedar berkata-kata, tapi lewat kehidupannya, lewat tindakannya, bahasa kasih,
bahasa ketulusan, bahasa melayani itu diberikan kepada setiap kita. Semua dicatat dalam firman Tuhan bagaimana gaya hidup Yesus. Dan itu yang harus kita teladani hari-hari ini. Supaya apa? Kita bisa membangun satu teamwork, satu sinergi yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu akan membawa sampai kepada destiny dengan cepat. Lalu yang harus kita bangun? Yang ketiga, kita membangun kolaborasi. Ya, tema kita kolaborasi. Kolaborasi ini berbicara ada banyak perbedaan, tetapi bisa menjadi satu, menjadi kolaborasi, saling sinergi, saling mengcover, menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Ya, di mana ada yang satu kurang, ada yang satu lebih, saling menutupi. Demikian juga sebaliknya, akan terjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Titik celah itu bisa tercover dengan teamwork ini. Jadi pentingnya teamwork ini menjadi satu kolaborasi yang solid. Demikian juga Yesus sendiri punya tim 12 murid. Dan 12 murid ini tercatat pada akhirnya karena Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupannya dan meletakkan dasar-dasarnya bahasa-bahasa yang dipakai oleh Yesus. Dan murid-murid Yesus itu melakukannya. Dan tercatat hampir seluruh murid Yesus mereka martir, mati menjadi martir karena nama Tuhan Yesus, karena Injil Kristus. Dan akibat semua itu, sampai hari ini kita mendengar Injil kebenaran itu. Dan kita sangat diberkati. Apa yang mereka taburkan, kita nikmati hari ini. Dan oleh sebab itu, kita meneladani mereka. Kita meneladani gaya hidup Yesus. Bagaimana membangun sebuah teamwork, kolaborasi. Para murid-muridnya dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun dalam akhir kehidupan mereka ada secara manusia kita berkata hukuman matinya tragis sekali. Ada yang disalib terbalik, harus ada yang masuk di penggorengan, ya harus ada yang dipenggal. Jadi mereka hampir semua mati martir. Tetapi itu berdampak sampai hari ini. Itu tim yang luar biasa yang Yesus bangun. Nah, kita belajar dari pembangunan Menara Babel ini. Mereka kolaborasi, ada tukang, ada arsitek, ada teknik sipilnya, ada para tukang-tukangnya, ada karyawan, pembantu-pembantu tukangnya. Ya, itu semua berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lain, menjadi satu teamwork, membangun menara yang luar biasa tingginya. Cuman memang kesalahan mereka punya tujuan yang salah dalam membangun. Kalau kita punya tujuan yang benar untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya kita ada nilai tambah, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan boleh saya katakan, tidak ada yang mustahil kalau kita bersama dengan Tuhan. Apalagi kita bekerja dengan tim. Yang satu dengan yang lain saling mengcover. Saya dengan istri saya punya banyak perbedaan sebenarnya. Tetapi lewat perbedaan itu kami sangat menyadari dan kami boleh belajar. Karena firman Tuhan katakan suami istri itu menjadi satu bukan menjadi sama. Jadi saya mengucap syukur kalau saya dengan istri saya punya karakter yang berbeda sekali. Istri saya detail, teliti, tersusun rapi, ya ada terencana. Kalau saya orangnya satu fokus, ya suka yang ini ya udah saya kerjakan sampai saya membuang banyak waktu di situ saja. Ya, tapi kalau istri saya enggak, ada waktu-waktu saya kalau dibuang hanya untuk ini. Nah, hari-hari ini saya mengucap syukur dengan kami berkolaborasi, kami bersinergi, kami jadi teamwork. Istri saya selalu mengingatkan, ya ada hal-hal yang harus saya kerjakan untuk kami memaksimalkan pelayanan kami. Istri saya selalu mengingatkan, ini sudah 2 kali enggak datang ibadah. Bisa ditelepon. Nah, bagian saya langsung telepon. Diingatkan, saya lakukan itu. Untuk saya bisa menjaga, ya memelihara kawanan domba yang Tuhan percayakan. Lewat apa? Istri. Jadi teamwork yang luar biasa, menutupi kekurangan-kekurangan saya. Dan saya mengucap syukur itu semua. Dan saya percaya sampai hari ini pelayanan boleh berjalan semua karena anugerah Tuhan. Tuhan taruh seorang istri yang luar biasa.
menjadi tim yang luar biasa dengan anak saya, yang kami boleh melayani bersama-sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada satu pesan buat kehidupan saya, bacakan di ayat yang ke-6. Tadi di Kejadian 11. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Karena satu bahasa, satu tujuan. Dan saya percaya satu kolaborasi menyamakan, menutupi satu dengan yang lain, tanpa mencari kelemahan orang, menyudutkan orang, tim kita enggak, tapi saling menutupi dengan yang lain. Saya sangat percaya kita akan lebih cepat sampai kepada tujuan. Rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mulai boleh siapkan roti dan anggur saudara. Karena Yesus sudah memberikan teladan buat kehidupan setiap kita. Untuk kita membangun kolaborasi menjadi tim yang solid. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan dengan para murid-muridnya. Demikian juga memberikan satu pelajaran kepada para murid-muridnya. Betapa kita harus ingat akan kematiannya. Dan di tangan kita ada roti. Saya percaya kita mengingat korban Yesus di atas kayu salib pagi hari ini. Kita akan tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita pagi hari ini. Memang anggur biasa, tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan. Tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus, Engkau yang mengaruniakan rema memberikan kami pengertian yang jauh lebih dalam. Banyak nilai-nilai yang kami pelajari pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu terus menuntun hidup kami, mendirection kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan kami akan sampai kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan. Dan pagi hari ini kami akan syafaat kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Sekalipun kami mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, 19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan bangsa ini mengalami pandemi ini, Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan akan bela bangsa ini. Sebab ada banyak anak-anak Tuhan, kami ada di dalamnya. Kami berdoa, kami minta kerendahan hati kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan turut campur tangan, Tuhan membela setiap kami, menolong setiap kami.
Khususnya kami berdoa untuk Bapak pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, yang boleh Kau tempatkan menjadi seorang presiden bagi bangsa Indonesia. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar bijaksana. Tuhan berikan, sekali lagi minta hikmat-Mu lebih lagi, karuniakan atas Bapak Jokowi perlindungan, kesehatan. Dan kami percaya tangan Tuhan sendiri yang akan menaungi, Tuhan yang melindungi dari semua serangan-serangan orang yang bermaksud jahat sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sendiri yang menaungi dan menggagalkan semua itu. Karena Engkau sendiri yang memilih keberadaan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Sebab itu berikan hikmat-Mu dalam memimpin bangsa ini. Kami percaya ada inovasi-inovasi. Kau berikan jalan keluar, setiap jalan keluar yang baru Tuhan karuniakan, sehingga boleh membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang termasyhur karena nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa Indonesia oleh seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan. Berkati seluruh jajaran menteri dan para pejabat-pejabat yang tertinggi yang di pusat sampai yang di daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID di setiap daerah di seluruh Indonesia ini, Tuhan campur tangan supaya tidak banyak lagi yang berjatuhan korban, tetapi akan banyak pemulihan kesehatan, kesembuhan terjadi, sehingga pandemi ini boleh dilalukan atas bangsa kami. Sekalipun kami melaluinya, kami melalui bersama dengan Engkau. Bangsa ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia akan melihat kedahsyatan Tuhan. Bangsa Indonesia akan melihat kasih karunia Tuhan besar atas bangsa Indonesia. Sebab itu kami memberkati bangsa kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada, setiap jemaat Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang menonton, menyaksikan siaran ini Tuhan, kami berdoa Allah yang sama juga akan menolong, memberkati setiap kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Engkau memberikan jalan keluar buat setiap kami. Sekalipun kami hari-hari ini ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan sanggup buka jalan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu akan mengangkat tangan. Hamba-Mu minta berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Kau damai sejahtera, berkat pertolongan, masa depan yang penuh dengan harapan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan. God bless you. Of the goodness of God.